Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchan lagi. Kali ini kita akan membahas alat ukur panjang lainnya selain penggaris, yaitu jangka sorong. Kalau saya punya baut, terus saya pengen tahu diameter dari bautnya. Bisa nggak sih saya ukur pakai penggaris? Jawabannya bisa, tapi hasilnya itu kurang akurat, ya kurang tepat. Nah, sehingga kita perlu menggunakan alat ukur yang lebih teliti yang kita sebut sebagai jangka sorong. Ya, kita akan lihat bentuk dari jangka sorong itu sendiri, guys. Ya, ini adalah jangka sorong yang kita punya. Pada jangka sorong ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama rahang tetap, dan yang kedua adalah rahang geser. Nah, nanti rahang geser ini bisa digeser-geser nih, guys. Ya, untuk menjepit bendanya. Kemudian pada cara baca kita nanti itu ada dua jenis skala, yaitu skala utama dan juga yang kedua skala nonius, ya. Dan juga sini ada skrup penjepit. Nah, ini untuk kalau misalnya sudah pas bendanya, nanti tinggal dipaskan biar tidak lepas bendanya. Nah, pada jangka sorong ini memiliki tingkat kelitian ya lebih kecil daripada penggaris, yaitu 0,005 cm. Ya, sehingga kita bisa mengukur lebih akurat, lebih detail gitu ya. Skala terkecil ya untuk skala utamanya itu adalah 0,1 cm dan skala terkecil untuk nonius adalah 0,01 cm. Sehingga kalau kita masih ingat ya video sebelumnya, ketelitian itu setengah dari skala terkecil. Kita ambil yang paling kecil itu nonius, yaitu tinggal kalikan setengah nanti dapat 0,005 cm. Gimana sih cara kita pakai jangka sorong? Nah, ini saya punya animasinya guys ya. Gampangnya adalah tinggal kamu jepit bendanya seperti pada animasi berikut ya. Nanti sini ada cara bacanya, saya akan coba jelaskan seperti apa di setelah ini gitu ya. Tapi kalau kamu lihat di sini cara pakainya mudah, tinggal kamu jepit bendanya, kamu geser, gesernya kamu jepit, nanti pakai skrup penjepit kamu paskan biar dilepas, nanti tinggal kamu baca hasil ukurnya. Nah, selain bisa dijepit di sini ya, ini bisa juga ini adalah penjepit luar dan juga penjepit dalam sini nih. Nah, ini kalau misalnya kamu ukur misalnya diameter dalam sini, misalnya kayak mau mengukur gelas gitu ya. Nah, ini gelas misalnya di sini. Nah, jadi bisa pakai nih. Rahang sini, rahang di atas sini juga bisa dipakai ya. Nah, bisa juga kamu pengen ukur kedalaman dari suatu benda, misalnya kedalaman dari gelas. Nah, itu bisa pakai ini. Nah, tinggal nanti bisa digeser tuh ya. Nah, sekarang kita belajar cara pakai dari jangka sorong dan cara baca hasil pengukurannya ya. Di sini saya sudah memberikan beberapa contoh hasil pembacaan pada jangka sorong guys ya. Kita akan lihat cara bacanya ya. Kita perlu tahu bahwa ada dua jenis skala. Yang atas ini skala utama. Dan yang kedua adalah skala nonius. Nah, kita akan baca dulu skala utama. Bagaimana cara kita baca skala utama? Jadi kita lihat angka 0 pada skala nonius, guys. Ya, di sini angka 0 pada skala nonius. Kita lihat di sebelah kiri angka 0. Di sebelah kiri angka 0, ya, tepat di sebelah kiri angka 0 itu ada pada skala utama itu kira-kira 2,7. Ya, ini kan 2,5 ya. Di tengah-tengah antara 2 dan 3. Nah, sebelah kiri 0 skala nonius adalah 2,7. Nah, berarti kamu tulis skala utamanya adalah 2,7. Nah, kemudian kita baca skala nonius. Skala noniusnya gimana? Kamu cari yang berhimpit, ya, benar-benar satu garis. Utama dan nonius satu garis, ya. Kalau kita lihat di sini kan, ini satu, ya, dia tidak berhimpit sama yang utama. 2 juga hampir berhimpit nih, tapi tidak benar-benar satu garis lurus. Cari yang benar-benar satu garis lurus. Nah, didapatkan ini, benar-benar berhimpit. Nah, ini adalah angka 6. Ini berhimpit. Nah, ini angka 6. Berarti kamu tinggal tambahkan angka 6 di belakangnya. Nah, berarti ini hasil pengukuran kamu, 2,76. Tapi jangan lupa, pada penulisan harus ada plus minus tingkat ketelitiannya, yaitu 0,005 cm. Nah, kita coba lihat contoh yang lain ya guys ya. Kita lihat yang nomor 2 ini ya. Bagaimana cara kita bacanya? Kita lihat angka 0 pada skala nonius, lihat sebelah kirinya, set. Oh, ada 3,3.
Berarti hasilnya 3,3. Setelah itu cari yang berhimpit ya, yang berhimpit satu garis. Oh ini nih ya. Pak ini berhimpit gak? Hampir, kalau melihat ya perhatikan itu hampir berhimpit. Ini juga hampir berhimpit nih, yang berhimpit di angka 7 ya, berarti 3,37. Jangan lupa plus minus 0,005 cm guys ya. Dan terakhir kita lihat di sini. Hasilnya berapa? Kamu lihat angka 0 di skala nonius, kamu lihat sebelah kirinya set di sini ya. 4,2. 4,2 berapa? Kamu cari yang berhimpit sekali lagi ya. Mata kamu harus jeli karena sebenarnya tuh benar-benar ini hampir berhimpit, ini hampir berhimpit. Nah, ini benar-benar berhimpit di angka 4. Berarti jawabannya adalah 4,24. Jangan lupa plus minus 0,005 cm. Nah, nanti kalian kalau penasaran cara pakai gimana, kalian bisa beli jangka sorongnya guys ya untuk mengukur biasanya diameter dari benda, dan untuk benda yang cukup kecil kalau kita pakai penggaris agak sulit ya. Jadi demikian video untuk jangka sorong. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Thank you and see you in the next video.